Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya sehingga saya dapat melakukan presentase pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliau lah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya atas nama Ahmad, NIM A011831, kelas Agribisnis B 2018. Baik, sebelum kita membahas tentang manajemen risiko, langkah baiknya kalau kita mengetahui tentang arti dari risiko itu sendiri. Nah, di sini risiko itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang akan timbul atau mengisahkan kerugian atau bahaya. Nah, kemudian untuk menanggulangi sebuah risiko diperlukan pula sebuah proses yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sehingga risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima. Dan ada pun faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya sebuah risiko itu ada dua. Yang pertama itu bencana dan bahaya. Kemudian konsep dasar manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat tentang penanganan risiko tersebut. Kemudian menurut James S. Singer dan Joseph Resson, konsep dasar dalam manajemen risiko itu ada 5. Yang pertama itu manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Kemudian yang kedua itu sifat dan instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Kemudian ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel. Kemudian keempat, manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return dan sekaligus mengurangi risiko. Kemudian yang kelima yaitu lingkungan usaha organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Baik, kemudian budaya manajemen risiko. Nah, di sini pengembangan budaya manajemen risiko jauh lebih penting dibandingkan dengan membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang paling komplit, karena pengelolaan risiko harus diimplementasikan kepada setiap orang dari jenjang paling bawah sampai pada jenjang paling atas. Nah, di sini langkah-langkah untuk membangun budaya risiko itu ada 8. Yang pertama, membentuk suatu kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Kemudian yang kedua itu menyusun semua kode etik. Ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi di manajemen. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko. Kemudian keenam, memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola risiko dengan baik. Kemudian yang ketujuh, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Kemudian yang kedelapan, memasukkan penilaian kerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Nah, kemudian kunci untuk sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi. Kemudian identifikasi risiko. Nah, jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak dapat diukur sehingga kita tidak bisa mengelola sebuah risiko. Nah,
Risiko sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama risiko murni dan risiko spekulatif. Mengidentifikasi risiko adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum pengukuran risiko. Nah, secara umum langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan pengukuran risiko yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengukur risiko dengan melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja pada perusahaan. Kemudian menentukan prioritas risiko. Kemudian mengukur risiko. Nah, setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya yaitu mengukur risiko. Dengan pengukuran risiko, kita bisa melihat tinggi rendahnya sebuah risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja pada perusahaan itu sendiri. Sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Kemudian selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Nah, di sini jika risiko tidak dikelola, maka konsekuensinya bisa cukup besar. Misalnya seperti terjadinya kerugian yang cukup besar. Nah, risiko bisa dikelola dengan berbagai alternatif, antara lain seperti yang pertama yaitu penghindaran. Di penghindaran ini merupakan cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko. Kemudian yang kedua yaitu ditahan. Dalam beberapa situasi maka akan lebih baik jika perusahaan menghadapi sendiri risiko yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga yaitu mentransfer risiko. Nah, alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain. Di sini pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko tersebut. Itulah tadi materi saya. Dapat saya simpulkan bahwa kunci sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka akan melaksanakan pekerjaannya mereka dengan semakin baik apabila didukung oleh budaya organisasi, sistem, struktur, dan lain-lain yang juga harus baik. Nah, keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya saja, tetapi juga tergantung pada manusia yang mengambil dan mengelola risiko itu sendiri. Nah, terima kasih. Itulah materi saya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.